Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi di perkuliahan pemrograman terdistribusi kali ini kita mau belajar tentang User Datagram Protocol atau yang biasa kita kenal UDP. Terus bedanya TCP sama UDP ini apa? Mari kita belajar. Nah, di konsepnya UDP ini adalah connectionless protocol. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah surat, kita itu harus menyisipkan alamat kita sebagai si pengirim dan tujuannya. Jadi pesan ini jelas siapa sih pengirimnya, terus tujuannya kemana. Nah itu disisipkan ketika kita mau mengirimkan sebuah pesan atau data ya. Kalau dalam hal ini laptop atau lewat protokol data atau message. Seperti itu, meskipun kita mengirimkan pesan ini lewat kantor pos, tetap kita harus menuliskan alamat kita sebagai sender, sebagai pengirim. Dan penerimanya juga itu juga harus disisipkan addressnya. Konsepnya ini dulu, si UDP. Jadi harus jelas si pengirim dan penerima. Nah, konsepnya ini sebenarnya mirip dengan no connection. Jadi kayak nggak ada koneksi kayak ya, tapi sebenarnya ada. Karena itu dia nggak ada no handshaking, jadi nggak ada pengecekan. Jadi kalau kita masih ingat di materi TCP itu dia ada 3-way, tadi 3 langkah handshaking ya. Jadi misalkan kita melempar ke sebuah klien, terus si klien atau server ini jawab ke kita. Kalau misalkan sebagai klien kita mengirim ke server, nanti server membalas dengan sebuah acknowledgement. Itu TCP. Nah kalau ini nggak ada seperti itu. Jadi tetap si pengirim ini akan menyisipkan si IP address dan port dari tujuannya di setiap segmen. Nah nanti kita mengirimkan sebuah data lewat UDP itu melalui sebuah soket atau segmen atau paket seperti itu. Jadi tetap si operating system ini juga akan menyisipkan IP address dan port dari si pengirimnya juga. Terus si server ini setelah si klien misalkan mengirim ke server, nah server ini dapat mengekstrak juga si IP address dan port si pengirim dari segmen yang diterima ini. Seperti itu ya. Jadi segmen yang diterima oleh server itu dia dapat mengekstrak informasi berupa IP address dan port si pengirim. Konsep utamanya itu. Nah, terus bedanya apa TCP dengan UDP? Nah, ini bisa kalian lihat, bisa pemirsa lihat. Jadi misalkan TCP ini menganut handshaking ya. Jadi misalkan si klien mengirimkan pesan ke server, misalkan di sini ada sebuah game, message-nya player movement. Terus kemudian si server akan membalas announcement, oh iya pesanmu dikirim nih, pesanmu diterima. Nah seperti itu, terus barulah kita mulai handshake misalkan. Sama kalau misalnya mengirim kedua juga, setelah dikirim pasti dibalikin lagi, oh iya diterima kok, atau dibalas pesannya. Ini TCP. Nah kalau UDP itu misalkan di kliennya mengirim pesan movement, ya server nggak ngapa-ngapain, pokoknya klien movement aja, seperti itu, nggak ada action baliknya, nggak ada returnnya. Seperti itu, pokoknya diterima seperti itu ya, meskipun ini loss, jadi nggak ada pengiriman balik. Kalau di sini ada, misalkan kalau loss itu ada kayak informasinya, code-code-nya seperti itu. Kalau kalian belajar jaringan komputer masih ingat pasti tahu bedanya seperti itu. Jadi si UDP ini kayak teriak, tahu kan teriak. Jadi misalkan kita kayak di lapangan, kita berteriak di tengah halaman, nggak masalah, kita nggak butuh didengerin, pokoknya kita teriak aja. Nah itu kayak konsepnya UDP. Jadi kita nggak perlu tahu bahwa teriakan kita apakah sampai di kantornya si doi, kantornya orang, atau ada orang lewat kita perlu attention. Nah nggak perlu, kita pokoknya teriak aja kayak gitu. Oke, seperti itu konsepnya. Nah terus bedanya apa TCP dengan UDP? Jelas ya, kalau TCP itu lebih lambat, cuman dia lebih terpercaya aja, reliable transfer. Jadi ada pengecekan, ada handshaking, ini ya jabat tangan.
Nah kalau UDP ini jelas cepet karena nggak akan menggaransi si transfernya ini. Jadi ya udah kalau dikirim entah sampai atau enggak ya nggak masalah seperti itu. Makanya itu cepet. Tapi ya itu nggak garansi, nggak digaransi ini, nggak reliable. Terus ini tipenya biasanya email, web browsing. Nah itu kan biasanya kalau kalian ngirim di Google itu kan ada tulisan email send, email sudah terkirim seperti itu. Nah ini kalau yang UDP ini ada musik streaming, terus VoIP ini, VoIP, nah itu seperti itu. Yang penting musik dikirimkan entah nge-lag entah patah-patah ya udah itu. Kalian telat ya sudah telat seperti itu. Ini tipenya unicast, ini unicast bisa, multicast, broadcast ya tipenya. Kayak broadcast juga sama kayak tipe-tipe ini seperti broadcast seperti itu. Kayak berteriak seperti itulah. Oke. Seperti itu. Terus di sini UDP di Java. Nah, jadi perkenalan. Jadi nanti kita pakai 3 variabel ini yang paling penting, 3 objek di 3 kelas. Yang pertama datagram socket. Ini sebuah protokol untuk mengirimkan sebuah paket. Terus data per paket ini juga paket akan dikirim juga sama ya. Jadi ini bisa kalian lihat, jadi paket ini di dalamnya si socket seperti itu. Jadi paket ini dikirimkan melalui socket, sebuah protokol socket. Terus IP packet destination ini adalah inet address seperti itu ya. Jadi kalau kalian belajar di CP juga ada kan get inet address, get local address seperti itu. Oke. Di sini dikirim melalui port. Jadi sama ya. Kiri kanan sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau si klien mengirim juga pakai soket, di dalamnya paket. Terus kalau server mengembalikannya, pengen mengembalikan ya lewat sini sama, lewat soket paket terus dikirimkan melalui sebuah port dengan IP address si tujuan atau asal seperti itu ya. Oke, ini ilustrasinya ada 2 orang yang mau berinteraksi, bercandaria. Ini pas banget dengan kondisi saat ini. Jadi video ini dibuat waktu dengan kondisi masih COVID-19. Jadi kita sistem interaksinya pakai online ya. Entah itu pakai Discord, WhatsApp, Line, Facebook, pokoknya aplikasi chatting seperti itu. Nah, terus ini misalkan ada si klien. Si klien ini klien ganteng sekali ya, seperti saya. Terus dia mau mengirimkan sebuah paket. Nah, paket itu pasti dimasukkan ke dalam sebuah datagram paket ke server melalui portnya dia 1000. Oke, jadi si klien ini itu mempunyai port-port yang terbuka yaitu 0 sampai 65.000, tapi dia memilih 1000 karena kan dibuka portnya. Menggunakan datagram socket protokolnya ya ke si doi atau si server dengan IP address dan port 192.168.01 dengan portnya 2000. Jadi si ini juga harus tahu port-port mana sih yang dibuka seperti itu. Jadi misalkan dia sudah tahu atau server memberitahu lah di entah di statusnya atau mengkode-kode si doi di Instagram atau WhatsApp. Saya server nih, saya bisa mendengarkan kamu di port 2000 using datagram socket. Oke, bertemu lagi bersama saya server seperti itu ya, kayak penyiar-penyiar radio seperti itu ya. Oke, udah tahu nih 2000 ya udah saya kirimkan. Misalnya seperti ini dengan IP 01.192.168.01 dengan port 2000. Itu dikirimkan, nyampe di sini dengan informasi yang sama tujuannya. Nah, ini si server ini menerima sebuah datagram paket dari klien. Nah, di datagram paket ini kan dia pakai soket, terus di dalam segmen-segmen soket itu dia juga menyimpan IP address dan port si pengirim seperti itu. Nah, terus misalkan aku butuh jawaban, misalkan I love you, aku butuh jawaban nih. Nah, sebenarnya kalau di UDP itu kan ya udah, kalau nggak dijawab ya udah, tapi ini mengharapkan jawaban ya udah. Akhirnya si doi ini, si server ini mengirimkan balik ke sini dengan alamat
si tujuan, IP tujuan dengan port yang dibuka oleh si klien, dikirimkan lagi ke sini dan sama prosesnya sama. Terus di klien, oh ya aku menerima reply nih, seperti itu ya. Jadi ilustrasinya. Terus ini implementasinya kita akan bikin sama dengan konsep TCP. Jadi kita sekarang mau bikin sebuah aplikasi chatting seperti itu. Sama, jadi di server tidak ada in user interface, yang ada hanya di klien. Oke, si klien ini akan mengirimkan sebuah teks ke server. Terus server ini setelah dikirim juga mengharapkan menerima dari server. Seperti itu. Untuk contoh kasus ini sama kayak TCP, model TCP chatnya. Jadi kita ngetik apa, terus dikembalikan sama server, sama ketiknya tapi di uppercase, tapi di capital, digedein, huruf besar, seperti huruf besar semua. Sama seperti ini. Jadi langsung saja ke codingannya. Jadi saya sudah bikin aplikasinya. Ini ya, jadi ada server UDP, dan sebelah kanannya ada klien UDP. Kemudian saya close dulu, saya gedein, saya gini deh. Jadi kita sama tetap server UDP di run baru di klien. Nah, saya jelaskan dulu yang codingan di server. Jadi ini codingan simple. Jadi dimulai dari kita mengeprint di outputnya server. Server is running, berarti servernya lagi berjalan nih. Nah, kemudian si server mendefinisikan portnya dong. Aku terbuka nih di port 2000 menggunakan datagram socket. Oke, terus si server ini membuat objek server socket. Terus kemudian tetap membuat sebuah variabel receive data berupa byte. Jadi dikirimnya nanti berupa byte. Jadi setiap pengiriman melewati datagram paket dan soket itu tipenya byte. Oke. Terus kita bikin variabel dari datagram paket. Tadi kita sudah bikin datagram soket. Sekarang kita bikin paketnya, yaitu incoming paket untuk paket yang diterima atau paket dari klien itu disimpan di dalam incoming paket. Terus reply paket ini adalah kita mau nge-reply paketnya si doi, si klien, seperti itu. Oke, terus kita masuk ke while true. Ini adalah server always run, jadi always ya, jadi keep alive seperti itu. Terus kemudian kita definisikan receive datanya ini maksimal 2 KB, send datanya juga maksimal 2 KB, pesannya ya, maksimum paketnya. Terus kita bikin ini inisialisasi incoming paketnya ini dengan datagram paket receive data. Ini adalah receive data ini new byte 2048 dan panjangnya. Oke, jadi panjangnya berapa, seperti itu. Kalau pengen lihat silakan kalian print dulu ini hasilnya apa. Oke. Terus kemudian kita sudah bikin server socket ini. Kemudian kita tangkap menggunakan receive incoming packet. Jadi ini untuk menangkap, untuk metode receive ini ya, untuk menangkap paket dari klien. Jadi pesan itu kan berupa paket seperti itu. Jadi ditangkapnya dengan server socket.receive ini. Oke, seperti itu. Nah, karena diterima paket ini adalah sebuah byte, maka kita harus mentransferkan byte ini ke string. Jadi bukan string.value of lagi ya, tapi beda caranya, yaitu dengan membuat kelas variabel receive berupa string, terus sama dengan new string incoming packet.get data, incoming packet.get offset, incoming packet.get length. Tipenya seperti ini standar. Nah, kemudian kita baru bisa mengambilnya dalam bentuk string. Tadi dalam bentuk paket, ini sekarang dalam bentuk string. Terus kita coba meng-shout-nya, kita coba meng-print-nya. Paket from client ini adalah receive. Ini loh paketnya, ini loh pesannya, seperti itu. Nah, kemudian kita pengen mereply, misalkan
aku pengen nge-reply si doi si klien. Nah, jadi dalam case-nya tadi itu kan setiap apapun yang dikirim dari klien, kita akan mengembalikan dalam bentuk capital atau uppercase atau dalam bentuk huruf besar. Maka receive to uppercase ini sama halnya dengan konsep di TCP ya. Terus, nah, tetap kita harus merubahnya ke bytes lagi. Kalau ke bytes gampang ya, tinggal send.getBytes. Merubah ke string, dari string ke byte. Kalau dari byte ke string harus caranya seperti ini. Kalau byte ke string caranya seperti ini. Oke, terus kita print send datanya, terus kita ambil IP-nya dari incoming packet. Jadi di incoming packet ini dia menyimpan .get address dari si klien. Kemudian kita ambil portnya juga dong, get port. Kemudian kita kirimkan reply packet. Reply packet ini kita siapkan dulu ya. Jadi pesannya apa dalam bentuk byte, panjangnya berapa, IP-nya berapa, portnya berapa, baru kita bisa mengirimkan ke klien. Seperti itu, ini konsep dari servernya. Oke, kita lanjut ke kliennya sekarang. Jadi klien ini ya, klien ini saya expand dulu. Jadi ada form client seperti ini desainnya. Jadi sama seperti TCP, jadi simple chat ini ya. Jadi ada text box untuk mengirim, terus ada button, terus ada text area. Text area untuk menampung reply dari si server. Jadi kita lihat codingnya dulu. Di sini kita membuat sebuah variabel dulu, sama seperti server ya, untuk menampung si receive datanya. Jadi reply data. Terus kita juga akan menampung mengirim data. Jadi sama ya kayak di server tadi, ada mengirim, ada menerima seperti itu. Terus sama juga kita bikin datagram paket, objeknya send paket dan receive paket, terus socketnya juga client socket. Terus nggak ada yang berubah ya, setiap kita mau menjalankan client kita harus mendefinisikan dulu bahwa ini loh port saya itu dengan cara client socket ini dari datagram socket sama dengan new datagram socket 1000, tadi port saya itu 1000 seperti itu ya. Jadi kalau di server UDP ini adalah dia 2000, kalau si klien ini 1000 seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan mengirimkan sebuah pesan. Jadi di dalam si button ini kita juga akan mendefinisikan bahwa variabel receive data ini adalah panjangnya 2048 atau 2 KB, send data juga sama seperti sebelumnya. Kemudian kita juga akan mengirimkan sebuah pesan. Jadi kita ambil IP servernya dulu, misalkan localhost ya, karena saya ada di localhost, dengan cara inet address ini sama dengan inet address .get internet address, ini artinya internet address .get by name localhost. Terus nah ini port servernya berapa sih yang dibuka, itu dia 2000. Kemudian kita ambil variabel txt chatnya ini dengan variabel send. Terus kita tetap sama ya, dari string dirubah ke byte. Itu sangat mudah caranya dengan gini, send.getByte. Terus kita mengirimkan sebuah paket ke server, sama dengan si server, nggak ada bedanya. Cara pengirimannya seperti ini, send paket sama dengan new datagram paket. Datanya apa, send datanya ini panjangnya ini, terus panjangnya ini byte new byte 2048, terus ini lengthnya, terus IP servernya berapa, port server berapa, kemudian dikirim melalui socket send paket. Terus kalau menerimanya sama dengan receive paketnya ini kita sudah bikin di atas, sama dengan new datagram paket receive data .length. Terus ketika kita akan menerima dari soketnya itu berupa receive paket ini. Oke. Nah, kemudian kita harus mentransferkan dari byte ke string, dari paket ke string. Caranya ini.
Sama seperti server tadi, konsepnya sama persis ini ya. Receive-nya ini ya sama kayak gini tuh, sama kan. Cuman beda nama variabelnya aja, nama objeknya. Sama ada get data, get offset, get length. Terus kita akan menuliskan ke dalam teks area ini dengan append receive. Oke, kita langsung praktekkan saja. Jadi kita run dulu si servernya ini ya. Server run, terus kalian UDP run. Nah ini, tadi kan konsepnya kalau di server ini setiap pengiriman yang ada di server itu akan di uppercase. Setiap pengiriman yang dari klien akan di uppercase oleh server, akan diproses oleh server seperti ini. Oke, jadi setiap algoritma yang ada itu ada di server. Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah kalkulator ya di sini nanti. Misalkan kayak TCP kan ada latihan untuk membuat kalkulator. Ya, nanti pemrosesannya di server sini, nanti di sini. Nanti kalian if. Kalau ini kan send-nya langsung di uppercase, terus dikembalikan ke klien. Seperti itu, mari kita coba. Misalkan kecil semua ya, aku adalah. Nah, pasti akan besar. Seperti itu ya. Oke, seperti itu aja contoh untuk materi kali ini. Saya akan memberikan latihan untuk kalian yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan di ULS. Kalian lihat di PPT ya, kita balik lagi, kita sudah. Nah ini. Nah, silakan kalian bikin mini kalkulatornya dengan UDP konsep. Ingat ya, server tidak ada user interface dan semua kalkulasinya itu ada di server. Ingat ya, server nggak punya user interface, akan tetapi kalkulasinya itu di server, sama seperti TCP-nya. Oke, sama seperti project yang ada di TCP. Oke, seperti itu aja. Jadi kliennya nanti seperti ini, kalian bikin seperti ini. Jadi ada tulisan mini kalkulator, number 1, number 2, terus operasinya, terus hasilnya. Ingat ya, kalian bikinnya nanti if-nya itu di sini seperti TCP. Oke. Untuk materi kali ini hanya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan langsung chat saya di Discord seperti biasanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk materi kali ini dan selamat mengerjakan.